Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Kita semua rakyat juga melihat dengan cukup mudah di berbagai platform media sosial, di media mainstream sekalipun, prestasi-prestasi yang sudah ditunjukkan Pak Anies gitu. Tapi kok seorang Hasto gitu, politikus ulung, politikus senior berpengalaman, kok bisa bilang coba tunjukkan 7 prestasi Anies sambil ketawa-ketawa. Itu kan artinya bisa kita maknai bahwa apa? Anies tuh nggak ada prestasinya. Kan kurang lebih begitu ya. Gimana tanggapan Pak Tarmizi? Sentimen personal dan Betul. sentimen kepartaian. Oh, Jadi gitu. sentimen personal ditambah dengan sentimen kepartaian karena elektabilitas Pak Anies ini bukan seperti yang dirilis oleh lembaga survei. Jadi banyak pihak yang ketakutan, salah satunya itu adalah ketakutan dari Hasto gitu ya, yang melihat elektabilitas Pak Anies selalu naik. Dan di setiap acara, kalau kita lihat kemarin ketika grand launching Jakarta Yes. International Stadium, kita lihat itu betapa gegap gempitanya Jackmania, Anies Presiden, dan itu tidak dikomando dan mereka merasakan sendiri gitu. Ini loh prestasi Pak Anies. Pak Tarmizi bilang Hasto ketakutan. Gimana? Saya belum membayangkan logikanya. Kok bisa ketakutan? Wong Pak Anies saja belum tentu nyapres, kan belum ada partai yang mengusung, kok sudah sebegitu ketakutannya gitu. Lain kalau saya melihat Pak Anies itu insya Allah ya Amin. 99,99% Pak Anies sudah mengantongi ambang batas melebihi tiket itu adalah 22,2%. Itu minimal loh. Minimal. Belum ditambah iya. Demokrat kalau saya lihat. Arti- Apalagi PAN bergabung. Ya, artinya menurut Pak Tarmizi, Hasto itu sudah beranggapan bahwa Anies pasti dapat tiket gitu ya. Sehingga Betul. dia membuat usaha-usaha untuk mendowngrade Anies. Betul. Jadi Pak Anies itu di samping dia sudah dapat tiket, insya Allah gitu ya. Pak Anies sudah dapat tiket, terus elektabilitasnya naik. Sementara elektabilitas yang akan diusung oleh PDIP yaitu Mbak Puan Maharani itu nggak beranjak. Gitu, jauh sekali ya, jomplang sekali antara 1, sekian betul. persen. Kalau kata teman saya dalam bahasa tanda kutip ya nasakom. Nasib 1 koma. Nasib 1 koma. Jadi jomplang sekali dengan elektabilitas Pak Anies. Dan ini ancaman bagi PDIP. Maka kita lihat gitu ya. Bukan suatu hal yang tidak mungkin nanti PDIP itu merasa ketakutan dengan elektabilitas Pak Anies. Partainya sudah banyak yang melirik gitu ya. Walaupun belum secara resmi. Dan tanda-tanda Nasdem itu, saya melihat yakin betul. Nasdem itu tanda-tandanya sudah sangat besar itu mencapreskan Pak Anies. Terus yang kedua PKS. Kita lihat dalam acara pernikahan saudaranya Presiden PKS itu Pak Ahmad Sehu. Itu sudah jelas mendoakan Pak Anies untuk jadi presiden. Itu 2 partai. Kalau ditambah P3 ya kan, saya yakin P3 itu besar kemungkinan dia tidak akan meninggal Pak Anies karena grassroots-nya P3 itu mendukung Pak Anies. Ya. Itu saya yakin betul. Maka ini akan jadi ancaman. Sementara PDIP sendiri ada 2 calon. Satu Puan Maharani, yang kedua Ganjar Pranowo. Yang Ganjar Pranowo ini ada kemungkinan akan terganjal di PDIP. Jadi kan PDIP kekeh mencalonkan Mbak Puan Maharani. Kan kita lihat seperti itu. Maka belum ada yang bisa mengimbangi suaranya, elektabilitasnya Pak Anies gitu ya. Ganjar sendiri prestasinya mana kan gitu. Kalau kemarin politisi PDIP ya, Bang Tri Media Panjaitan menanyakan apa prestasi Ganjar, itu wajar. Apa prestasi Ganjar? Tidak kelihatan ya kan. Itu orang PDIP sendiri. Orang PDIP sendiri. Senior lagi. Ya kan, politisi senior, anggota DPR berapa periode lagi. Ya kan. Ini Hasto dari partai yang belum mendukung Pak Anies. Jadi ada kemungkinan ini jangan-jangan merasa kekhawatiran. Nah, maksud saya gini Pak, kalau betul ada ketakutan dari Hasto dari PDIP, kenapa nggak dirangkul aja Anies Baswedan? Ya memang ada isu paket Anies Puan. Oke. Nah, ada paket Anies Puan. Kita lihat aja perkembangan berapa bulan ke depan ya. Apakah betul akan Anies Puan atau bagaimana? Ini konstelasi politik itu kan terus berkembang. Kalau betul ada indikasi ke sana, artinya
sosok Anies Baswedan ini diperebutkan dong. Betul, diperebutkan. Cuma PDIP kan malu-malu karena selama ini PDIP itu suka menyerang Pak Anies. Tiada henti, tiada hari, ya getol sekali nyerang Pak Anies kan gitu. Kita lihat PDIP di DKI Jakarta juga begitu rutin. Sekarang udah naik nasional karena di PDIP DKI Jakarta tidak berhasil mendowngrade Pak Anies. Maka sekarang DPP-nya yang turun tangan melalui sekjennya Hasto Kristianto. Closing statement kira-kira Pak Tarmizi, barangkali termasuk juga kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman relawan yang terus bergerilya kemana-mana, kan katanya ada yang melakukan tour de Java, terus tour de Jawa. Tour de Jawa. Oleh Simpul Indonesia Anies Presiden Indonesia, itu ketuanya Mas Wisnu Permadi. Mas Wisnu Permadi. Sama Sobat Anies juga yang gencar kemarin. Sobat Anies ya sama Bang Nopizar dan Mbak Arini Sumardi. Itu juga gencar melakukan sosialisasi. Ditambah dengan relawan Anies ya, Presidium Anies, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera di bawah komandannya Bang Laudi Basir. Brownies juga ya, ada Pak Yusuf Blegur. Ada Bang Yusuf Blegur. Penulis hebat tuh berkumpul juga di sana. Betul, berkumpul. Semua termasuk SZ Channel. Jabar Manis. Ya, Jawa Barat bersama Anies, semanis senyuman Pak Anies pada rakyat Jawa Barat. Masya Allah. Jadi peristiwa-peristiwa yang tadi kalau diceritakan Pak Tarmizi tadi di daerah dekat-dekat Tasikmalaya segala macam. Di Lampung atau di itu ada ya? Di Banjar juga. Di Banjar itu bakal calon presiden yang konon kabarnya diduga gitu ya terlibat skandal iktp, bagi-bagi sembako, bagi-bagi fulus gitu. Kelihatan fulusnya warna merah itu ya. Banyak banget uangnya. Gini Pak Tarmizi, kita kecilkan dulu skupnya di Jawa Barat. Tadi ada Tasik segala macam, karena ini konteksnya saya mau bertanya tentang Jabar Manis. Apa yang melihat situasi seperti itu, apa yang akan dilakukan oleh Jabar Manis? Pertama kita mengedukasi masyarakat ya. Kita memberikan pemahaman kepada masyarakat kalau ingin presiden yang pro rakyat, maka pilih presiden yang tidak memberikan uang kepada rakyat. Kalau dia memberikan uang kepada rakyat, dia memberikan iming-iming tertentu kepada rakyat, maka patut diduga itu adalah bakal calon presiden yang dibackingi oleh oligarki. Dan itu akan melahirkan presiden boneka oligarki. Maka kita ingin punya presiden yang independen, presiden yang tidak dikendalikan oleh kekuatan oligarki, presiden yang fokus untuk rakyat Indonesia. Itu yang harus kita dukung. Sosialisasinya gimana, Pak? Nah, kita tahu lah ya, misalkan media sosial memang sudah masuk ke seluruh pelosok, tapi juga tidak 100%. Betul. Di beberapa pedesaan segala macam mereka nggak buka Twitter, mereka nggak buka YouTube. Saya mengapresiasi relawan nasional. ABRI 1 ya, Anies Baswedan RI 1 yang melakukan ABRI masuk desa. Keren banget. Tapi jauh di Sumatera Utara. Tapi ini adalah semacam jadi pelajaran bagi kita semua, termasuk bagi Jabar Manis untuk melakukan juga Jabar Manis masuk desa. Karena memang di desa itu kan mereka terjangkau ya, gaptek lah ya terhadap media sosial. Kita memberikan pemahaman itu. Maka kita insya Allah kita akan terjun langsung ke daerah-daerah tertentu dan kita akan merebut suara di 6 kabupaten kota di Jawa Barat yang selama ini dimenangkan oleh calon presiden tertentu gitu ya, yang nuansanya itu adalah nuansa merah. Maka kalau kita lihat sekarang logo Jabar Manis juga jadi logonya warna merah. Gitu. Berubah jadi logo warna merah sekarang. Untuk mendekati kalangan merah. Kalangan merah. Baik. Luar biasa ini perjuangan tiada henti. Tadi Pak yang namanya apa Pak? Relawan penjual suara dan relawan pejuang suara. Jadi kita ini relawan pejuang suara ya. Dan kita akan berhadapan sangat mungkin dengan cukup keras dengan para relawan penjual suara. Nah, jadi buat sahabat semua, mohon doanya nih perjuangan kami ini untuk melawan para relawan penjual suara. Betul. Karena kita adalah murni untuk melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Nggak ada kepentingan pribadi kita. Juga nggak ada kepentingan Pak Anies
Baswedan pribadi. Ini adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia dalam mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Amin. Doakan kami tetap istiqomah ya. Amin. Kalau kami, karena kami juga manusia, mungkin ada salah satu dua perbuatan nanti ke depan, mohon diingatkan juga Pak ya. Kita terbuka baik melalui WA, melalui YouTube, Instagram dan sebagainya. Silakan kepada para relawan Anies Baswedan, berikan masukan sebanyak-banyaknya, berikan kritik sebanyak-banyaknya, karena itu menjadi vitamin untuk kita melakukan hal yang jauh lebih baik ke depan. Betul, betul. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Kang Epul. Jazakallah. Masya Allah, wa jazakallah khair Kang Epul.